Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa buat kita semua. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa buat kita. Maka dari itu, sungguh selayaknya kita mengangkat tangan kita dan kita berkata, dimuliakan, ditinggikan namamu Tuhan. Saudara-saudara, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan bersama-sama, kita mengangkat tangan kita. Yesus Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami untuk kami memuji-Mu. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, kuduskan setiap hati kami. Haleluya. Amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk penyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hatinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Dialah Raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hatinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan segenap senjata
Setuju saudara? Merebut bangsa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh tidak ada yang bisa pisahkan kita daripada terangnya kasih Tuhan Yesus. Mari semakin dalam di dalam Tuhan. Rasakan bahwa Tuhan Yesus ada selalu besertamu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan.
Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. hadir dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Bapa, kami mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan hati kami, telinga kami. Biarlah firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh benar-benar masuk dalam hati kami. Dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita masih tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja. Doa saya tidak saja tubuh kita yang sehat, tetapi jiwa dan roh kita pun sehat. Baiklah, pada hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat kita dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai 10.
Kitab Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ayat pokok saya pada hari ini ada di ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya percaya hari-hari ini kita semua masih berada di dalam situasi yang mungkin kurang menyenangkan karena kita harus berada di rumah-rumah. Kita belum bisa ketemu langsung satu dengan yang lainnya. Dan mungkin juga kita punya harapan dan impian supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Mungkin kita sudah punya perencanaan setelah COVID ini berlalu, apa yang akan kita lakukan. Semua itu boleh-boleh saja, ya. Semua itu boleh-boleh saja. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya, tidakkah ada orang pintar di dunia ini yang bisa menemukan vaksin COVID-19 supaya cepat berakhir gitu ya? Dan saya katakan bahwa orang pintar di dunia ini banyak ya. Tetapi kenyataannya kepintarannya manusia masih sangat terbatas. Konon saya membaca beberapa hari yang lalu di YouTube tentang Amerika yang menemukan vaksin COVID-19 katanya, yaitu dari sebuah farmasi yang bernama Farmasi Gilead. Namun masih belum bisa dipakai karena masih harus diuji dulu. Jadi kalau kita lihat memang keadaannya saat ini ya seperti ini. Mau nggak mau kita harus taat sama pemerintah. Ya, itu mungkin satu-satunya cara yang bisa dilakukan supaya mempercepat penghentian penularan daripada COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya katakan, salah apapun yang terjadi saat ini, yang penting satu hal, mari kita merespon apa kata firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8 tadi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya jadi teringat pemazmur ya, Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2, 3 dan 6. Di sana diceritakan tentang Daud yang berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Ia adalah pengharapanku. Di dalam hari-hari ini atau masa-masa ini apa yang bisa kita lakukan? Kita butuh ketenangan, kita butuh pengharapan, dan itu hanya ada pada Allah. Oleh karena itu menjadi jaminan buat kita pada hari ini, kalau kita membawa hidup kita makin dekat kepada Tuhan Allah, maka ketenangan akan menjadi bagian kita, keselamatan akan menjadi bagian kita, dan bahkan pengharapan akan menjadi milik kita. Namun ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ketika kita ingin mendekat kepada Tuhan Allah, maka ayat 8 dikatakan, tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi untuk kita mendekat kepada Tuhan Allah, maka dibutuhkan yang pertama adalah pertobatan, ya.
pertobatan, kita harus benar-benar tobat. Tobat itu bukan di pikiran, tobat itu bukan di kemauan, tetapi tobat itu adalah sebuah tindakan bahwa kita mau berkata, saya mau meninggalkan dosa dan saya mau Tuhan Allah. Bertobat itu artinya berbalik arah. Kalau tadinya saya arah ke kanan, maka kalau bertobat saya arahnya ke kiri. Pindah arah, itu artinya bertobat. Kalau tadi saya selalu suka berbuat dosa, melakukan dosa, ketika saya mau mendekat kepada Tuhan Allah, saya ambil sebuah tekad bahwa saya tinggalkan itu dan saya menghadap ke sana. Itu artinya tobat. Ya. Jadi pertobatan itu harus kita kerjakan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, Yakobus menasehati jemaat ini di dalam ayatnya yang keempat dari Yakobus pasal 4. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan Allah, maka hal yang kedua yang kita lakukan adalah di ayatnya yang keempat. Dikatakan seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya apa? Yang kedua, kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan Allah, kita harus rela meninggalkan persahabatan dengan dunia. Ikatan dengan dunia harus kita lepaskan. Ya, saya tidak berkata yuk rame-rame kita sekarang meninggal dunia, bukan, ya. Tinggalkan persahabatan dengan dunia. Artinya tinggalkan fokusmu yang setiap hari kamu fokusnya kepada yang duniawi. Itu kita harus tinggalkan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, ya, persahabatan dengan dunia itu menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita mengikatkan diri kita terus-menerus dengan dunia, maka kita menjadikan diri kita musuhnya Tuhan Allah. Lah kalau kita mau mendekat kepada Allah, bagaimana? Ya, kalau kita tidak mau meninggalkan persahabatan dengan dunia, harus rela. Ya, saudara, dunia tidak bisa memberikan kepada kita jaminan seperti Pemazmur di dalam Mazmur 62 tadi. Dunia tidak bisa memberikan jaminan ketenangan sejati buat kita. Dunia tidak bisa memberikan harapan yang pasti buat kita. Tetapi kalau kita mendekat kepada Allah, di dalam Tuhan Allah ada pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan Allah ada ketenangan yang sejati. Dan itu sebetulnya yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari bersama pada hari ini kita mau berusaha semaksimal mungkin supaya kita meninggalkan persahabatan dengan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yakobus ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Yakobus kepada jemaat yang berada di perantauan. Mereka adalah jemaat Tuhan yang sudah punya iman, tapi iman mereka itu tidak karu-karuan. Mereka hanya tahu pengetahuan tentang iman, tetapi hidup mereka itu jauh dari Tuhan Allah. Itu sebabnya Yakobus menasihatkan mereka, ayo mendekat kepada Tuhan Allah. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, Yakobus menasihatkan jemaat ini supaya apa? Supaya mereka memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Kalau saat ini mereka masih punya iman yang pasif. Kenapa? Hanya punya pengetahuan tentang iman, tapi mereka jauh hidupnya dari Tuhan Allah. Nah, kenapa saya katakan bahwa mereka ini tidak memiliki iman yang aktif? Di dalam Yakobus 2 ayat 17, di sana Yakobus pun menasehatkan kepada jemaat ini. Dikatakan dengan jelas di situ bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mereka sudah punya iman,
tapi perbuatannya masih belum. Jadi kalau orang itu punya iman, maka harus diikuti dengan tindakan iman. Ya, jadi jangan iman itu hanya di pikiran, iman itu hanya sebuah pengetahuan, tetapi tidak dilakukan, keliru. Ya, dari sini kita belajar. Ya, kita belajar. Mari kita memiliki iman yang aktif. Ketika kita berkata kita mau mendekat kepada Allah, berarti kita punya iman. Dan iman kita itu haruslah iman yang aktif. Iman yang disertai dengan perbuatan. Dikatakan dari perbuatan kita, maka kita dikenal bahwa kita adalah orang beriman. Makanya sekali lagi, Yakobus berkata di dalam Yakobus 2 ayat 17 tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya juga teringat akan seorang janda yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul, yaitu yang bernama Dorcas. Dorcas ini adalah seorang yang hidupnya pas-pasan, wong namanya juga janda. Dan dia itu adalah seorang penjahit, ya. Apa yang dilakukannya? Dia adalah seorang yang beriman. Dan sekali lagi saya katakan dia bukan orang kaya. Tapi dia melakukan tindakan iman. Apa tindakan imannya? Tindakan imannya dia menjahit baju untuk janda-janda yang lain. Sehingga sampai pada suatu hari si Dorcas ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Apa yang terjadi? Para janda-janda yang mengalami kasih daripada Dorcas ini dikenal sebagai orang beriman, menangisi dia. Mereka sedih luar biasa. Mereka merasa kehilangan karena ada orang yang beriman dan dia melakukan perbuatan atau tindakan iman. Ditangisi. Akhirnya mereka menyuruh untuk memanggilkan Petrus. Dan ketika Petrus datang, singkat cerita, Petrus membangkitkan Dorcas kembali. Orang yang melakukan tindakan iman, dia akan mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas. Luar biasa. Dorcas, dia mengalami kuasa Allah karena dia punya iman dan dia melakukan tindakan iman. Pada saat dia mengalami kematian, dia mengalami kebangkitan karena ada kuasa Allah yang membangkitkannya lewat seorang yang bernama Petrus. Jadi kalau kita berkata bahwa kita punya iman, lalu kita diam-diam saja tanpa melakukan tindakan iman, maka itu namanya iman yang tidak aktif, iman yang tidak aktif atau pasif, atau dengan kata lain kalau boleh saya katakan iman kosong. Ya, iman yang kosong. Jadi mari pada hari ini kita mau mendekat kepada Allah dengan cara bagaimana? Yang pertama saya katakan tadi, bertobat, tinggalkan dosa. Yang kedua, tinggalkan persahabatan dengan dunia. Arahkan dirimu kepada Tuhan Allah sebagai pribadi yang kau imani, lalu lakukan tindakan iman. Ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan Allah, maka mau gak mau kita harus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan Allah. Kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Ya. Kalau kita tadinya di nomor 2 bersahabat dengan dunia, pada saat kita bersahabat dengan dunia tentu kita tidak akan punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena persahabatan dengan dunia, ingat, setan akan berusaha menarik kita untuk makin jauh dari Tuhan. Ya, untuk makin jauh dari Tuhan, pasti itu. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan dunia, pasti tidak punya kasih terhadap Tuhan Allah. Oleh karena itu kalau kita pingin mendekat kepada Tuhan Allah, aturlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Supaya saudara dan saya punya waktu yang khusus dengan Tuhan Allah. Terserah Bapak Ibu,
mau kasih waktu berapa? 5 menit, 10 menit, ya mau 1 jam, 2 jam. Tapi saudara punya waktu untuk bersekutu. Bagaimana mungkin kau berkata, aku mau mendekat kepada Tuhan Allah, tapi tidak ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Mazmur 1 ayat 2. Di sana dikatakan apa? Ini berbicara tentang orang benar, ya. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan Allah, kita harus punya waktu. Waktu untuk apa? Untuk membaca firman. Sekarang tanya sama dirinya sendiri, kesukaanku apa ya? Ada enggak kesukaanku untuk merenungkan firman Tuhan? Adakah kesukaanku membaca firman Tuhan? Sesungguhnya saya mau katakan, kalau kita tidak punya kesukaan itu, sekalipun kita sudah orang Kristen, sekalipun kita berkata kita sudah punya iman, saya katakan engkau dan aku jauh dari Tuhan. Omong kosong. Omong kosong. Kita berkata mau dekat sama Tuhan tanpa punya kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Jangan pakai merek. Jangan pakai merek orang beriman. Kalau engkau dan aku tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan tanpa ada sebuah persekutuan dengan Tuhan? Orang Jawa berkata apa? Jalanan apa? Trisno itu jalaran soko kulino. Ya toh, soko kulino itu apa sih? Selalu dekat. Ya. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, otomatis kasih kita kepada Tuhan akan bertambah-tambah. Kedekatan kita dengan Tuhan pun akan bertambah. Saya tidak mungkin mengenal seseorang kalau hanya sekali ketemu. Tidak mungkin. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar lewat hai gitu toh, enggak mungkin. Ya. Kapan saya bisa mengenal seseorang? Kalau saya terus-menerus berada bersama dengan orang itu. Wong suami istri aja kadang-kadang yang sudah hidupnya 60-an tahun, 50-an tahun di dalam pernikahan, belum bisa saling kenal satu sama yang lainnya. Ya, belum tentu, ya kan? Ada yang sudah saling mengenal, ada. Tapi ada banyak contoh yang saya lihat, itu mereka ternyata belum saling mengenal satu dengan yang lainnya. Padahal sudah satu rumah, sudah satu ranjang, ya toh, setiap hari. Tapi kenyataannya belum saling mengenal. Nah, mana mungkin kita pun berkata kita dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, tapi tidak pernah melakukan persekutuan dengan Tuhan dengan waktu yang spesial yang kita lakukan. Ayo. Kalau kita mau mendekat dengan Tuhan, mau enggak mau, harus ada yang namanya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Hari ini kita melihat di dalam ayat 8 tadi, mendekatlah kepada Allah dan, Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita mau mendekat sama Tuhan, Tuhan lo punya respon. Ya, ada respon yang Tuhan lakukan terhadap kita. Apa responnya? Dia mendekat kepada kita. Dan saya percaya ini yang diharap-harapkan oleh Tuhan. Ya, ini yang diharap-harapkan oleh Tuhan. Dia rindu seluruh umatnya. Dia rindu anak-anaknya senantiasa mendekat kepadanya. Ingat kisah perumpamaan anak hilang? Ketika si bungsu menjauhkan diri dari rumah, apa yang terjadi dengan sang papa? Dia merindukan. Dia sangat-sangat merindukan kehadiran si bungsu kembali ke rumah. Dan saudara tahu, pada saat si bungsu kembali ke rumah, Alkitab berkata masih dari jauh. Ya, sang papa sudah tak tahan lagi menahan kerinduan itu. Yang dilakukannya berlari dan menyongsong si bungsu. Lalu dia langsung merangkul, mencium dan memeluknya.
Padahal si bungsu ini dalam posisi yang kayak apa? Pasti si bungsu ini berada dalam keadaan yang bau, wong penjaga babi. Ya kan? Kerinduan hatinya Bapa itu adalah dekat dengan anak-anaknya. Itu sebabnya Yakobus menasehatkan kepada jemaat yang berada di perantauan ini, ayo mendekatlah kepada Allah. Kalau kamu mau mendekat kepada Tuhan Allah, Dia mendekat kepadamu. Saudara, tidak ada tempat yang paling indah, tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam dekapan kasih-Nya Bapa. Engkau akan merasakan kehangatan. Mungkin hari-hari ini ada yang berkata, aduh bosan aku di rumah. Gunakan waktu-waktu ini untuk engkau ambil waktu bersekutu dengan Bapa. Dan engkau akan bisa menikmati keindahannya. Engkau akan menikmati kehangatan kasih-Nya. Mungkin selama ini saudara sudah menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah merasakan bagaimana dekapan kasih-Nya Bapa. Ini waktu yang tepat bagi kita. Ayo ambil kesempatan ini. Mari kita mendekat kepada Tuhan Allah. Saudara, kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan Allah, tahukah engkau? Iblis akan mendekat kepadamu. Ini enggak meden-medeni loh ya. Saya enggak nakut-nakuti. Ya. Kalau saudara tidak mau mendekat kepada Tuhan Allah, maka iblis yang datang dan mendekat kepadamu. Dan pada saat dia datang mendekat kepadamu, apa yang terjadi? Dia akan menghancurkan hidupmu. Ingat bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mungkin iming-imingnya dunia. Mungkin iming-imingnya saya katakan permen buat saudara. Hati-hati. Kalau saudara tidak punya kedekatan dengan Tuhan Allah, iblis yang akan mengambil engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini ujian iman sedang terjadi buat kita. Siapapun kita. Ya. Ujian sedang terjadi. Apakah kita nanti akan lulus dari ujian ini atau tidak? Tergantung respon kita hari ini. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan Allah, saya pastikan kita pasti lolos. Pasti akan mencapai kemenangan. Pasti akan mendapatkan ujian yang berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan aku tidak lebih daripada Tuhan Yesus. Wong Yesus aja loh dicobai kok sama iblis. Ya, dicobai sama iblis. Iblis itu tahu loh bahwa yang dia akan coba ini adalah Yesus yang adalah anak Allah. Kau tahu? Lah iyalah. Di dalam Matius 4 kan di sana dikatakan ketika iblis mendekati Yesus, dia berkata apa di dalam kata-kata cobaannya? Jikalau engkau anak Allah. Loh, berarti setan tahu toh, Yesus itu anak Allah. Yang pertama dia ujiannya apa? Dia katakan apa? Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Uji lagi, ya. Yang kedua dikatakan apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya, dari hubungan bait Allah ya disuruh jatuhkan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Lalu yang ketiga, Iblis membawa Yesus ke suatu tempat puncak gunung yang tertinggi. Lalu dikatakan apa? Ini seluruh dunia. Wow, kemegahan dunia ditunjukkan kepada Yesus. Lalu dia bilang apa? Ini tak kasih no ya semuanya, asal engkau sujud menyembah. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Enyahlah iblis, ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan berbakti kepadanya. Bapak Ibu, dari sini kita lihat ya. Saya mau katakan satu hal tentang iman ini tadi ya. Kalau kepada jemaat di perantauan ini Yakobus tadi berkata bahwa iman mereka itu adalah iman yang kosong ya. Iman yang kosong itu seperti ini tadi. Setan
mengakui Yesus sebagai anak Allah, tetapi tindakannya tidak mau menyembah Allah. Kalau kita mempertahankan iman yang kosong, sorry ya kalau saya mau bilang, kita tidak lebih daripada setan-setan. Keras ya? Iya. Sebab apa? Orang yang mau mendekat kepada Tuhan Allah, dia harus menyembah Tuhan Allah. Kepada setan pun Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan harus berbakti kepadanya. Bakti. Makanya saya katakan, jangan kita itu bangga kalau kita sudah jadi orang Kristen, punya iman. Ini waktunya kita menunjukkan bahwa sungguh engkau orang beriman dengan perbuatan-perbuatan nyata, bukan perbuatan di dalam pikiran saja. Mungkin kita sebagai jemaat biasa, ya, ayo sama-sama kita punya iman yang disertai dengan perbuatan. Tadi sudah saya contohkan si Dorcas. Ya. Kita beriman dan melakukan tindakan iman. Kalau kita benar-benar mendekat kepada Tuhan Allah, ini pasti akan kita lakukan. Dari mana iman datang? Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan Allah, poin yang ketiga ini harus kita kerjakan. Apa itu? Punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Sebab di dalam persekutuan itulah kita akan mendengar suaranya Tuhan. Dan iman kita akan makin ditumbuhkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan Allah, semakin kita akan mengalami kedahsyatan kuasa-Nya. Semakin kita mendekat kepada Tuhan Allah, semakin kita mengalami kuasa Allah yang tidak terbatas terjadi di dalam diri kita. Semakin kita mendekat kepada Tuhan Allah, semakin kita tahu apa yang menjadi keinginannya, kehendaknya di dalam diri kita. Jadi kita bisa menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam iman sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan yang berikutnya, semakin kita dekat dengan Tuhan Allah, maka apa yang terjadi? Semakin kita tenang, semakin kita kuat, dan semakin kita memiliki harapan yang pasti. Maukah Bapak Ibu memiliki ketiga hal ini di dalam hidupmu sebagai tindakan nyata untuk kita membawa diri kita makin dekat kepada Tuhan Allah? Saya percaya jemaat Tuhan, hari-hari ini kita semuanya, ya, sebagai jemaat, sebagai pelayan, siapapun kita, ayo berlomba-lomba untuk makin membawa hidup kita makin dekat dengan Tuhan Allah. Tidak ada kata lain yang bisa saya ucapkan kepada kita. Ayo sama-sama bawa dirimu makin dan makin dekat dengan Tuhan Yesus. Dia adalah jawaban di dalam segala kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu untuk kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, ku ingin selalu dekat denganmu. Puji Tuhan. Biarlah kita iring Yesus dengan tidak jemu-jemu dalam hidup ini. Jangan pernah merasa bosan dengan Tuhan. Ya, ayo sama-sama.
depan kita. Tapi satu hal, mari makin mendekat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya kami mau mendekat kepadamu. Kunci ketenangan, harapan, keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap IRC dimanapun kami berada, kami mau membawa hidup kami untuk makin hari makin dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang ingin menarik kami, tapi kami percaya kekuatan kuasa Roh-Mu akan menolong setiap kami untuk mendorong kami untuk terus maju, makin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, biarlah Engkau meteraikan firman ini di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga akan berdoa syafaat untuk 3 hal. Yang pertama, kita akan berdoa supaya benar-benar masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Nanti Kak Sarah akan berdoa. Yang kedua, kita doakan pemerintahan kita. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan kepada pemerintahan dalam memerintah bangsa Indonesia. Nanti Kak Ati akan berdoa. Dan juga yang ketiga, kita berdoa untuk perekonomian bangsa kita di masa-masa yang seperti ini. Banyak perekonomian yang dibilang kacau ya. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan. Nanti Kak Evata yang akan berdoa. Dan yang terakhir, kita berdoa bersama-sama untuk setiap kita warga jemaat ERC supaya tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus.
Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang melihat kondisi dan keadaan warga bangsa kami, warga seluruh dunia. Tuhan, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah segala Allah, Engkaulah Raja segala Raja, Engkau yang memerintah atas segala alam. Maka di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon di hadapan-Mu, biarlah Tuhan wabah COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa dan negara kami, segera berlalu dari seluruh dunia ini. Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati seluruh dunia, dan kami percaya semua ini akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mohon penyertaan-Mu untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, para kepala daerah, dan semua orang yang turut serta berada di pemerintahan kami. Tuhan, sertai mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, tuntun mereka, terutama di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan membawa keluar bangsa kami dari semua jerat masalah ini. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu atas ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat dari Tuhan menaungi setiap pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar kebijakan yang akan membawa kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh yang mereka lakukan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sempurnakan, Tuhan arahkan, semuanya membawa kebaikan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap rakyat. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang tunduk dan taat akan anjuran pemerintah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hatinya Tuhan Yesus ada di bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini. Tuhan, dengarkan umat-Mu yang berdoa. Bertindaklah atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup dan mendengarkan doa kami. Kami terima dengan iman jawaban doa kami. Bangsa kami akan segera pulih. Bangsa kami akan segera keluar dari masalah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan bagi perekonomian bangsa kami. Tuhan, begitu banyak kami melihat orang yang kehilangan pekerjaannya, orang yang tidak bisa bekerja lagi, pemilik usaha yang tutup, orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Kami berdoa Bapa, agar tidak ada lagi karyawan yang di PHK, agar tidak ada lagi tempat usaha yang tutup, agar setiap orang dapat mencukupi kebutuhannya. Tuhan, kami mohon gerakkan hati orang-orang yang memiliki lebih, kami yang memiliki lebih. Tuhan, beri kami hati
untuk kami mau memberkati orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, biarlah kami boleh saling berbagi, kami boleh saling mengasihi sebagai wujud kasih-Mu kepada kami. Kami juga berdoa Bapa untuk harga bahan makanan. Tuhan, kami mohon agar harga makanan, bahan makan ini tidak lagi melonjak tinggi Tuhan. Kami mohon harga di pasar boleh stabil, sehingga setiap orang boleh memenuhi kebutuhannya. Kami juga berdoa bagi Menteri Keuangan Tuhan. Tuhan, biarlah di tengah situasi ini beliau boleh memiliki kebijakan yang sungguh tepat, tidak ada langkah yang salah. Tuhan, kami memberkati perekonomian bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya perekonomian kami akan stabil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami juga membawa setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami tetap berpegang teguh pada iman kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Kau hadir saat ini. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap jemaat kami yang sakit. Engkau Tuhan yang memulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah ya Bapa, di hari-hari yang seperti ini Tuhan, kami tidak bisa bersama satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu di dalam roh, kami benar-benar punya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dan kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat daripada Tuhan turun atas setiap jemaat ERC. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami akan berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun selama 1 minggu kemarin. Saya mengundang yang berdoa untuk bangkit berdiri. Kak Rida akan doakan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini dan juga hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap mereka. Engkau telah memberikan umur 1 tahun lagi buat mereka untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan ada pada setiap saudara kami. Sungguh Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan berikan, kesehatan Tuhan berikan. Tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, biarlah Tuhan aliran berkat-Mu juga mengalir atas keluarganya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari seminggu yang lalu hingga hari ini. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun saudara-saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Biarlah benar-benar persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan ini Tuhan, biarlah ini menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan
Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, saudara-saudara. Karena pada hari ini kita akan melakukan penyerahan anak, yaitu Yohanes Baptista Elcio Nata Putra. Puji Tuhan, satu orang anak diserahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama, kita serahkan supaya sungguh hidup anak ini menjadi hidup untuk Tuhan. Hidup yang diberkati, hidup penuh sukacita, penuh kemenangan, dan kepastian di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur karena di hadapan kami melihat seorang anak yang kelahirannya Tuhan yang menetapkan, yang kehidupannya Tuhan yang memberikan. Kami percaya anak ini ada di dalam rencana-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Maka biarlah sungguh Yohanes Baptista Elcio Nata Putra menjadi anak kesayangan-Mu Bapa. Umat kesayangan-Mu yang sungguh berharga di mata-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk dosa, maut, Dalam nama Tuhan Yesus, kutuk nenek moyang, segala yang tidak baik, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan sekarang. dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami katakan berkat mengalir. Amin. Anak ini milik Tuhan. Ya. Kemenangan daripada Tuhan ada padanya. Tangan-Mu Tuhan yang menopang kehidupan anak ini, sampai anak ini tumbuh besar melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, saya mengundang kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk mendengar pengumuman, supaya saudara-saudara tidak lupa. Pengumumannya hanya satu. Saudara-saudara dapat mengikuti rangkaian acara kita di YouTube GPI dan Taman Doa ERC. Ingat ya saudara-saudara, GPI dan Taman Doa ERC. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Dan kita katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah
Shalom. Pada akhir ibadah kita di pagi ini, saya ingin sekali menyampaikan salam berkat. Saudara, buka hatimu. Penyertaan Allah Bapa benar-benar nyata, memberkati, melindungi engkau. Penyertaan Sang Anak Tuhan di kita, Yesus Kristus, tetap menyertai saudara sampai nanti berjumpa dengan Allah Bapa di surga dan selama-lamanya. Roh Kudusnya, Roh Kudus ada di dalammu, memberimu sukacita, penghiburan, dan semangat. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.